Di awal film diperlihatkan di sebuah perusahaan besar teknologi robot yang dipimpin oleh Mark, berawal dari garasi bersama teman-temannya yang bernama Hendro. Akhirnya mereka berhasil menciptakan teknologi robot Bubble Boat yang akan menjadi teman bermain bagi anak-anak di seluruh dunia. Lalu, salah satu anak terpilih akan mencoba Bubble Boat. Saat disentuh pemiliknya, maka robot tersebut bisa mengetahui kesukaan pemiliknya. Saking canggihnya robot ini bisa menari, bermain, dan berimajinasi bersama. Incredible safety settings to projection. First selfie from the red planet. Okay. Sharing. Music, of course. Sampai akhirnya hampir semua anak memiliki teman robot Bubble Boat, tapi tidak dengan Barney. Dia tidak memiliki robot tersebut karena keadaannya yang tidak mampu. Sepanjang jalan, dia melihat anak-anak bermain dengan teman Bubble Boat-nya. Saat di jalan, Barney hampir tertabrak mobil, hingga salah satu paket Bee-Bot terjatuh dan rusak. Lalu, Barney tiba di sekolahnya terlihat semua anak membawa Bee-Bot-nya dan bermain bersama. Saat jam belajar, semua Bee-Bot ditaruh di tempatnya agar tidak mengganggu jam pelajaran. Dan saat jam istirahat mereka semua bermain dengan Bee-Bot-nya. Tapi sedihnya tidak dengan Barney, dia selalu sendirian karena tidak mempunyai teman sama sekali. Lalu gurunya yang tahu bahwa hari ini ulang tahun barunya langsung menghiburnya. Dan gurunya meminta murid lain untuk bermain dengannya, namun dia malah didekati oleh Rich yang selalu membuli dirinya. Just gets funnier and rock up at your house. Check out your awesome rock collection. Saat sampai di rumah, nenek dan ayahnya sudah menyiapkan pesta ulang tahun untuk merayakan bersama dengan teman-teman Barney. Tapi di sini, Barney tidak mengundang satupun temannya karena mengingat pesta tahun sebelumnya yang sangat kacau. Dia berharap akan mendapat hadiah Bee-Bot, tapi ternyata hanya topi wol dan palu batu. Kemudian bel berbunyi. Ternyata ada paket. Dia mengira itu Bee-Bot, ternyata hanya batu yang kirimkan oleh Rich untuk membulinya. Melihat Barney yang sangat menginginkan Bee-Bot, ayahnya langsung pergi untuk membelinya. Saat sampai di sana, petugas Babel menolak dibayar dengan kambing. Lalu ayahnya melihat salah satu Bee-Bot rusak, langsung membelinya. Saat bangun, Barney senang melihat kado yang diinginkannya. Saat dibuka, ternyata Bee-Bot tersebut error yang tidak terhubung ke profil Barney dan terlihat seperti rusak. Bee-Bot tersebut bernama Ron. Melihat Ron yang rusak, dia berniat membawanya ke sekolah besok. Sesampainya di sekolah, Barney mencoba akrab nih kepada temannya karena telah mempunyai Bee-Bot. Lalu saat pulang ke rumah, Barney kaget melihat kamarnya yang berantakan dan melihat Ron sedang menari di dapur dengan neneknya. Ternyata Ron masih tidak mempelajari tentang dirinya. Hal itu membuat Barney kesal. I love you, friend Bee-Bot. What have you done to my room? I have stayed. Lalu dia berniat mengembalikan Ron ke toko Babel. Nah, dalam perjalanan Ron malah menghampiri taman bermain yang ternyata di sana ada Rich dan teman-temannya.
Nah, si Rich yang mengetahui Ron milik Barney malah semakin membulinya. Look, it's naked. Yo, I can see its roe butt. Barnacle. I'm taking it back to the storage. But first, you gotta do something for me. Mother's favorite. Stop. Dicky dicky daka, dicky 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 daka. Saat Rich meminta Ron untuk berhenti bernyanyi, dia memukulnya, dan Ron memukul balik Rich, hingga akhirnya Rich takut melihat Ron yang tidak seperti Bebot biasanya. Hal itu membuat Barney senang. What's happening? I'm gonna destroy you. Seriously, back off! I'm gonna destroy you. I'm gonna destroy you. I'm gonna destroy you. Is this fun? Someone call the police! Destroy you. Contacting local law enforcement. Fine, I'm sorry, bro. Bro, it's pulling my head off. 41 newtons. We gotta run right now. Tapi kemudian polisi datang untuk membawa Ron ke toko Bubble karena Ron sudah menyerang manusia. Saat dicek petugas, ternyata Ron dibuat ilegal yang tidak memiliki akses jaringan, kemudian dia dibawa ke tempat penghancuran. Tidak terima Ron dibawa, Barney mencoba menyelamatkannya lalu melewati berbagai rintangan dan berhasil lolos. Must stay within 6 feet. We'll go to the crusher together. No, crushing! Annihilated! Hey, stop! Hey! Sorry! Thrift ball. Uh-oh. Follow me! I am insane. Follow me. You bet! Puppy time. Power down. Okay. Hingga akhirnya dia tertangkap dan menyerahkan Ron ke petugas untuk dihancurkan. Ternyata yang dihancurkan itu bukan Ron, tapi Bebot lainnya yang ditukar oleh Barney. Lalu diam-diam Barney membawa Ron pulang. Di sisi lain, Mark telah berhasil menjual 10 juta Bebotnya. Kemudian wartawan menanyainya tentang dibuat yang menyerang anak-anak. Nah, di sini Mark yang panik langsung ke pusat Bebot. Di sana dia melihat video Ron yang menyerang manusia, tapi Mark bingung nih, karena Bebot buatannya tidak akan bisa melakukan kekerasan. Di sini mereka ingin mengecek Ron langsung, tapi staf memberitahu kalau Ron telah dihancurkan. Kembali ke Barney yang membawa Ron ke gudang di sana. Barney diajarkan semua hal tentang dirinya hingga melakukan hal-hal yang menyenangkan bersama-sama. Lights is always on. Okay, now I'm your best friend. Hey, come back. You have to know everything about me. You have to like me, obviously. Like all the same stuff as hair, brown, height, 4'11". 5'11" would be better. You got it! You got the 6 feet! Stop! Electricity is better than rocks. God, what are you... Hey, no. Setelah bersenang-senang Ron dan Barney mengobrol bersama di atas bukit, tiba-tiba Ron terjatuh berguling hingga sampai ke dalam rumah Savannah dan membuat kekacauan di sana. Nah, Savannah senang mengetahui bahwa dia mempunyai Ron, lalu Bebotnya ingin berteman dengan Ron, tapi nggak bisa karena Ron tidak terhubung koneksi. Lalu Barney meminta Savannah merahasiakan tentang Ron. Barney dan Ron sampai di rumah dan mereka pun beristirahat. Nah, di sini ayahnya yang terus bekerja membuat listrik padam. Nah, di sini Ron yang ingat bahwa Barney takut kegelapan langsung mengeluarkan cahaya dari badannya. Di sisi lain, di perusahaan Bubble Boat sedang terjadi kehebohan. Diketahui nih bahwa yang dihancurkan bukanlah Ron dan dia terlihat masih hidup. Mark yang melihat Barney dan Ron bersenang-senang dan tertawa bersama itulah yang dia inginkan dari Bubble Boat, menjadi sahabat sejati manusia. Mark yang penasaran ingin melihat Ron, langsung bergegas menuju rumah Barney. Kembali ke Barney yang akan berangkat sekolah, dia menyimpan Ron di gudang dan menyuruhnya tetap di sana. Tapi Ron malah keluar menyusul Barney. Ia mencari Barney hingga memanggilnya di jalan. Sampai akhirnya Ron menanyakan ke semua orang. I am Barney Bebot. I live
I am full. Would you like to comment on this picture? Party like Rockhammond 2! Saat jam belajar, Barney melihat Ron di sekolah. Dengan cepat, dia menghampirinya. Bel istirahat berbunyi. Semua anak-anak mengambil bibotnya masing-masing. Teman-temannya senang melihat Barney mempunyai bibot. Di lapangan terjadi kehebohan. Ternyata Ron mengundang orang-orang untuk berteman dengan Barney. Dari seorang preman, nenek hingga bayi. Tiba-tiba, datang gurunya yang marah melihat kekacauan di sana. Lalu akhirnya, Barney dipanggil ke kantor. Sementara itu, Rich menanyai Ron. Kenapa dia bisa memukulnya? Ternyata Ron tidak memiliki kontrol keamanan dan bisa melakukan apa saja. Rich yang tertarik, langsung mengcopy boardnya dari Ron. Kembali ke Barney yang bertemu dengan Savannah. Ternyata dia telah memposting dirinya dengan Ron. Tiba-tiba suasana di sana menjadi kacau, semua bibot menjadi tidak terkontrol dan bebas diakses. Weapons, give me upgrades. All upgrades unlocked. Hey, jerk of throne! Get up! Okay, buy 10,000 mech bucks. Give them back! Whoa, go now! Who's late now? Sehingga Savannah melakukan live streaming ke seluruh dunia. It's Mad Max meets. Let's send out a patch. Oh yeah, we're on it. What the? You shall not pass. Kiss my sister. Dan di sini Rich mengambil semua bibot temannya, sampai bibot milik Rich menjadi raksasa dan ditampilkan dalam live Savannah. Tiba-tiba, Savannah ditelan oleh bibotnya dan keluar seperti kotoran. Hingga akhirnya, Mark berhasil menonaktifkan semua bibot di sana. Lalu Barney keluar dari sekolah dan membawa Ron juga. Dia sangat kesal melihat kekacauan yang dilakukan oleh Ron. Lalu Ron menanyakan, apakah dia teman Barney? Tapi Barney menjawab bahwa dia hanyalah barang yang diberikan ayahnya. Lalu Ron pergi meninggalkan Barney, dan mereka akhirnya berpisah. Kemudian di perusahaan bibot, semua orang mengeluhkan kekacauan yang kejadian di sekolah, hingga para orang tua menjadi tak yakin tentang keamanan bibot. Karena Mark tidak punya solusi untuk masalah ini, Andre akan mengatasi semua kekacauan ini. Di sini Barney melihat banyak petugas bibot di rumahnya. Lalu dia masuk ke dalam gudang. Di sini dia menyadari bahwa dia salah kepada Ron. Ternyata Ron berada di sana. Akhirnya Barney meminta maaf kepada Ron dan di sini mereka akan menjadi teman terbaik. Mendengar suara di depan gudang, dia langsung kabur bersama Ron. Petugas yang melihat hal itu langsung mengejarnya. We need to go faster. No problem. Terlihat Andre yang belum mengetahui tentang keberadaan Barney, akhirnya dia meminta semua bibotnya untuk mencari Barney. Kembali ke Barney, ternyata ia sedang bersenang-senang di dalam hutan bersama Ron, layaknya teman bermain. In your face! Is this one good? Let me hurt you! That's way too big! 0.2, friends. Grab my hand! I'm gonna get you! I'm gonna get you! You know what? You choose. Hey, wait! Stop! 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 Ah! What? Why on earth would you do that? Hingga sore harinya mereka duduk bersantai. Setelah sekian lama, akhirnya Barney mempunyai teman yang asik seperti Ron. Singkat cerita, ayah dan neneknya Barney mendatangi rumah Savannah untuk menanyakan keberadaan Barney. Tapi di sini, Savannah merahasiakan keberadaan Barney. Besok paginya, Barney dan Ron bangun dari tidurnya dan mereka masih berada di hutan. Di sekolah, jam istirahat digantikan dengan pelajaran matematika. Lalu Savannah menemui Rich, mengatakan Barney kabur hingga masuk ke hutan. Dan itu semua karena ulah mereka. Sementara itu, Barney mencari sesuatu untuk menyalakan api,
Lalu Ron mempunyai ide memakai celana dalam Barney untuk dibakar. Sementara itu, baterai Ron tersisa hanya 5%. Barney meminta Ron untuk mematikan daya agar menghemat baterainya. Di sisi lain, Andrew yang mendengar percakapan Savannah dan Rich. Dia langsung menyuruh seorang bibot untuk mencari Barney di hutan. Sedangkan Mark langsung pergi menemui Barney di hutan. Kembali ke hutan, Barney sambil membawa Ron. Menghindari para bibot yang mengajar mereka di hutan, hingga Barney terjatuh dan asmanya kambuh. Diam-diam Andrew yang sudah menemukan Barney. Dia meminta semua stafnya untuk pulang. Begitu juga dengan semua bibot kembali ke pemiliknya. Keesokan harinya, Ron menggendong Barney yang tidak berdaya. Mereka langsung menghampiri Barney yang sudah lemas. Barney, come on. We're coming, brother. Come on. Why are you guys here? Guys, it's over here. It's down here. Terlihat semua orang kagum melihat aksi Ron yang menyelamatkan pemiliknya, dan video itu menjadi trending topik. Kuplikan adegan. Barry sudah berada di rumah sakit. Savannah dan teman lainnya sadar bahwa mereka sudah mengenal Barney sejak kecil, namun mereka tidak pernah akrab dengannya. Singkat cerita, Barney pun sadar. Ia langsung mencari Ron. Di sini Mark datang membawa Ron yang sudah diperbaiki, tapi Barney sadar bahwa itu bukanlah Ron yang dia kenal. Ternyata memori Ron yang lama dicadangkan ke dalam server di perusahaan. Saat mencoba mengembalikan memori lamanya, dia tidak mendapatkan akses masuk ke server. Karena Mark dipecat dan CEO baru digantikan oleh Andrew. Di adegan ini, Barney bertekad mengambil memori tersebut agar bisa mengembalikan Ron seperti dulu. Di sini ayah nenek dan teman-temannya ikut membantu Barney. Mark yang melihat tekad Barney untuk menyelamatkan sahabatnya yaitu Ron, dia pun membantunya. Lalu ayah dan neneknya Barney pergi ke kantor pusat untuk mengelabui petugas bibot agar bisa masuk ke dalamnya. Di sisi lain, Andrew yang sekarang telah menjadi CEO, dia mempromosikan bibot terbarunya. Tiba-tiba aja listrik padam, akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam dan menjalankan misi mereka. Hey, this way. I'll fix it. Light. You guys go that way. Di sini Mark masuk ke ruangan kendali dan Barney membawa Ron ke dalam server. Of course. Just go down here. He never mentioned that. Singkat cerita, akhirnya Barney berhasil masuk ke dalam, sedangkan ayah dan neneknya tertangkap oleh Andrew. Di sini Andrew mengatakan yang sejujurnya bahwa dia menggunakan bibot untuk memata-matai semua anak hingga data-datanya bisa dijual. Dia juga membenci semua anak-anak di dunia. Andrew yang menyadari Barney yang berada di dalam server, dengan cepat dia mematikan semua server. 5%. 2%. Saat dalam kegelapan ada sesuatu yang bersinar dan itu berasal dari memori Ron. Di dalam server Barney melihat rekaman semua teman-temannya. Ternyata mereka semua merasa kesepian sama seperti dirinya. Hingga Ron meminta untuk menghubungkannya ke semua bibot agar semua bibot bisa akrab ke semua manusia. Lalu Barney pun setuju dan Mark mencoba membantunya, tapi sedihnya ternyata Ron akan menghilang nantinya. Di sini Barney pun berubah pikiran, tapi Ron mencoba meyakininya bahwa dia tetap akan menjadi sahabat sejatinya. Begitu juga dengan semua teman-temannya. Di sini akhirnya Barney merelakan Ron, lalu Ron mulai di-restore dan memorinya dihubungkan ke semua server bibot.
Barney pun keluar dan menemui ayah neneknya, sedangkan Andrew kembali ke acaranya. Tapi di sana ada Mark. Dia mengirimkan video rekaman Andrew yang mengatakan tujuan aslinya. Melihat itu, Andrew mengundurkan diri dari CEO dan akhirnya Mark kembali menjadi CEO Bebot. Singkat cerita, 3 bulan kemudian, semua Bebot terlihat sangat akrab kepada pemiliknya, layaknya sahabat sejati. Barney sangat senang dengan kehidupan barunya. Berkat Ron, semua Bebot sangat akrab dengan Barney karena itu semua terjadi berkat memori lama Ron. Di akhir film, akhirnya Barney mempunyai teman-teman yang sangat akrab. Akhirnya film pun selesai.